Oke, di sini saya akan membuka timesheet. Kita masukkan password. Dan harusnya seperti inilah tampilan dari timesheet ketika pertama kali dibuka ya. Jadi ini kita harus setup terlebih dahulu. Secara default di Ubuntu itu ya, kita bisa menggunakan rsync di sini seperti ini. Untuk BTRFS saya nggak tahu ini apa ya. Tapi yang jelas di Ubuntu ini tidak bisa digunakan. Jadi kita akan menggunakan rsync ini. Kita klik next. Oke, setelah menunggu selesai, maka di sini kita bisa memilih beberapa drive yang bisa kita pilih. Ada baiknya kalian itu memiliki 2 hard drive ya di komputer kalian gitu. Jangan hanya satu. Kalau kita punya 2 hard drive, ketika satu hard drive-nya rusak, maka backupan kita itu tidak kenapa-napa gitu. Jadi kita tinggal ganti hard drive terus restore gitu. Tetapi kalau tidak ada ya terpaksa di sini misalnya seperti saya terpaksa saya letakkan di partisi yang lain gitu. Ini adalah setup partisi saya, di mana di sini saya punya partisi khusus untuk timesheet. Ukurannya itu sekitar 70 GB ya. Dan untuk saya 70 GB ini udah lebih dari cukup. Di sini saya pilih partisi yang sudah saya khususkan tadi untuk backup, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini ada schedule ya. Kalian bisa membuat snapshot secara otomatis ya, tergantung dari waktu yang kalian gunakan. Misalnya kalian ingin backup secara rutin per bulan, per minggu, per hari, atau bahkan per jam gitu, atau bahkan setiap boot gitu ya. Tetapi saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan membuat manual saja ya snapshotnya. Kita klik next. Nah, untuk ini kita exclude all file yang ada di sini. 2 folder ini ya. Ini adalah folder home dari user komputer saya, dan ini adalah home dari root ya. Ketika kalian masuk ke mode root dengan sudo su misalnya, maka home-nya itu akan berubah dari home yang user ini berganti ke home yang root yang ada di sini. Saya akan coba tunjukkan di sini. Di sini saya buka terminal. Perhatikan di sini, ini adalah terminal dari user ya. Ketika saya ketikkan cd, kemudian tanda cacing seperti ini, ketika kita enter, maka di sini ketika kita tekan pwd, bisa dilihat di sini home-nya ini adalah directory yang ada di sini. Sedangkan ketika kita masuk ke mode root, ketika kita gunakan perintah yang sama yaitu cd cacing, kemudian kita pwd, folder root-nya itu berubah seperti ini. Jadi perintah cd kemudian tombol cacing ini untuk masuk ke dalam folder home ya. Kita akan exit. Kemudian di sini kita bisa klik next. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah komplit. Kita klik finish. Jadi seperti yang ada di settingan user ini, yang akan kita backup hanyalah sistem kita ya, tidak termasuk file-file pribadi kita yang biasanya kita simpan di folder home seperti ini. Jadi seluruh file yang ada di sini itu akan di backup kecuali home dan juga root, karena home dan root itu biasanya hanya untuk menyimpan file-file pribadi seperti musik, foto, dan video. Lalu bagaimana kalau hard drive saya itu rusak gitu, dan saya tidak memiliki cadangan dari file-file pribadi saya seperti musik, video, dan dokumen. Nah, itu masalahnya ada di situ. Perlu ditekankan kalau timesheet ini hanyalah software untuk membackup sistem ya, tidak ditunjukkan untuk membackup file-file pribadi seperti itu. Jadi kalian harus memiliki tempat lain atau software lain yang khusus untuk membackup file-file pribadi kalian. Sebenarnya timesheet juga bisa. Di sini ada pilihan include all file gitu, tetapi ini tidak disarankan dikarenakan timesheet ini akan mengoverride file yang sebelumnya gitu. Misalnya saya punya backupan tanggal 1 lah ya, tanggal 1 bulan ini, dan saya sekarang itu ada di tanggal 19. Ketika saya restore ke tanggal 1 misalnya, maka file-file pribadi saya itu juga akan kembali seperti semula, seperti keadaan di tanggal 1. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan project yang sudah berjalan dari tanggal 2 sampai tanggal 19 ini misalnya, progresnya sudah berjalan panjang gitu, kemudian kalian restore ke tanggal 1, maka file project yang kalian mulai dari tanggal 2 itu juga akan hilang kembali ke tanggal 1. Oleh karena itu, tidak terlalu disarankan ya untuk menggunakan include all file. Lebih baik exclude all file aja. Atau mungkin kalau kalian ingin menyimpan konfigurasi seperti basrc atau konfigurasi dari aplikasi-aplikasi, kalian bisa gunakan include only hidden file. Kalau kalian memilih include only hidden file, maka seluruh
folder yang tersembunyi itu akan di backup gitu. Kecuali yang nampak seperti ini tidak akan ikut di backup. Yang akan di backup itu adalah file yang tersembunyi, yang biasanya ini awal depannya itu titik gitu ya, seperti ini, local ss r.slr seperti ini, .steam seperti ini, dan semacamnya. Saya akan tetap memilih exclude all file dan oke. Untuk membuat snapshot, kita bisa klik create di sini, dan untuk pertama kali ini akan sangat memakan waktu ya. Jadi pastikan kalian memiliki waktu yang cukup senggang gitu, karena prosesnya tidak sebentar. Dan juga untuk snapshot pertama kali ini akan memakan penyimpanan yang cukup besar. Bisa dilihat di sini. Sekarang saya memiliki memori kosong 70 GB. Karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, saya akan pause videonya dan kembali mulai ketika snapshotannya ini sudah selesai. Oke, di sini proses backupnya sudah selesai, dan ini memakan waktu yang cukup lama ya, sekitar setengah jaman, dan juga memakan memori yang cukup besar, yaitu sekitar 50 GB. Tapi tenang saja, itu hanya akan terjadi ketika kalian membuat backupan untuk pertama kali. Untuk yang kedua kali, ketiga kali, sampai ke beberapa kali selanjutnya, itu tidak akan sama, itu akan lebih cepat, dan juga memori yang dimakan itu juga cenderung akan lebih kecil. Dan kita akan buktikan di sini. Di sini saya akan coba untuk membuat snapshot baru. Kalian bisa memperhatikan durasi dan juga ukuran dan juga sisa ruang dari hard drive yang saya punya. Karena saya menggunakan SSD, tidak sampai 5 menit ini sudah selesai. Dan juga ruang yang dimakan juga tidak terlalu banyak. Tidak sampai 1 GB ruang saya dihabiskan oleh snapshotan yang kedua. Nah, namun bagaimana kalau saya menghapus snapshot yang pertama? Tidak jadi masalah, karena ketika kita menghapus snapshot yang pertama, maka core-nya atau inti dari semua sistemnya itu akan berpindah ke snapshot yang selanjutnya. Dan bisa dilihat di sini ruang penyimpanan yang telah kita bebaskan itu tidak sampai 50 GB hard drive. Jadi bisa dibilang Timesave sudah pintar ya untuk membaca setiap konfigurasi file sistem kita, sehingga kita tidak perlu membuang waktu gitu ya. Karena Timesave sudah cerdas gitu untuk mengelola file backupan kita. Kecuali kalau kita hapus semuanya di sini, termasuk yang ini kita hapus, maka memori yang akan tersedia itu akan kembali ke 70 GB karena semuanya sudah dihapus. Kita juga bisa beri komen di sini. Misal sebelum insiden gitu. Karena selanjutnya saya akan coba contohkan bagaimana insiden itu bisa terjadi gitu. Di sini saya punya app iMac dan saya akan coba jalankan app iMac ini. Pertama saya akan ubah terlebih dahulu filenya menjadi executable as program. Kemudian saya jalankan dengan perintah // nama file. Dan ini ada error ya, error loading PUSE. Saya akan coba untuk install PUSE. Mungkin ini yang diperlukan. Saya akan coba. Dan kita akan coba jalankan kembali dengan perintah yang sama. Dan app iMac-nya sekarang berjalan seperti semestinya. Namun bisa dilihat ya, seperti yang ada di terminal tadi, dampak dari saya menginstal Fuse itu, dia akan otomatis menghapus beberapa package yang sebenarnya saya perlukan. Bisa dilihat di list ini, the following package will be removed. Sehingga beberapa aplikasi Flatpak saya mungkin di sini sudah terhapus ya. Dan ketika saya ketikkan di sini Flatpak, nah Flatpak itu tidak terinstall katanya. Selain Flatpak, Nautilus juga ikut terinstall. Di sini masih ada ya Nautilusnya, tetapi ketika saya tutup gitu, kemudian saya buka kembali Nautilusnya, nah Nautilus tidak terinstall. Pun juga ketika saya akses di sini, nah yang terbuka malah this usage analyzer. Nah ini juga nih, seperti ini.
Dan beruntungnya di sini time save masih ada ya. Jadi kita bisa restore menggunakan time save. Untuk merestore sistem kita seperti sebelum insiden, kita akan menggunakan time save. Pertama di sini saya akan buka time save-nya. Kemudian di sini kita akan pilih snapshot yang kita inginkan. Misalnya di sini ini adalah snapshot yang tepat sebelum insiden itu terjadi. Saya akan restore dan pastikan di sini partisinya sudah benar ya. Di sini saya meletakkan root di SDA2 ini sudah benar, boot FI di SDA1 ini sudah benar. Kemudian di sini kita klik next dan ini akan mengkonfigur file ya. Berikut ini foto-foto ketika restore. Saya tidak dapat merekam layar saya sepenuhnya, jadi saya foto pakai handphone saya. Tidak banyak yang perlu dilakukan, hanya mengklik next dan tunggu sampai prosesnya selesai. Dia akan reboot sendiri dan kita tinggal masuk, dan setelah masuk kita akan menjumpai kondisi desktop Ubuntu kita sama persis dengan kondisi ketika sebelum insiden itu terjadi. Lalu bagaimana jika kerusakan sistem membuat kita tidak bisa booting ke Ubuntu? Bagaimana cara kita melakukan restore? Kalian bisa menggunakan Live CD dan restore seperti biasanya. Bedanya dengan menggunakan Live CD, tidak ada proses reboot ketika restore sedang diproses.